Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Sebelumnya saya bacakan biodata moderator, yaitu Dr. Mirza Adiatma, spesialis penyakit dalam, dengan riwayat pendidikan dokter umum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2006, kemudian dilanjutkan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2017. Kepada Dr. Mirza Adiatma, saya persilahkan. Silahkan dokter. Baik, terima kasih kepada Dr. Teti Dwi Puspitasari untuk kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan 3 presentan. Yang pertama akan diberikan kepada Dr. Ana Hairina, spesialis penyakit dalam. Beliau menyelesaikan pendidikan tahun 2006 sampai 2012 di pendidikan dokter umum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan menyelesaikan dokter spesialis penyakit dalam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dari tahun 2017 sampai 2021. Dan sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Ansari Saleh, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, beliau akan mempresentasikan mengenai manajemen DM tipe 2. Kepada Dr. Ana Hairina, spesialis penyakit dalam, kami persilahkan tempat dan waktunya. Untuk waktu kami siapkan sekitar 25 menit. Terima kasih. Kepada Dr. Ana, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mirza Adiatma, SPPD, yang telah memberikan kesempatan pada hari ini. Pada hari ini saya akan sharing atau memaparkan mengenai materi manajemen diabetes mellitus tipe 2. Kenapa materi ini diambil? Tidak lain karena diabetes mellitus tipe 2 ini sangat sering kita temui dalam praktek kita sehari-hari. Dalam memanajemen DM tipe 2, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kriteria dari diagnosis DM tipe 2 ini. Berdasarkan Perkeni tahun 2019, kriteria diagnosisnya antara lain apabila kita menemui pasien dengan GDP lebih dari sama dengan 126, atau misalnya pasien dengan nilai 2 jam post TTGO lebih dari 200, atau pasien dengan GDS lebih dari 200, lebih dari sama dengan 200 yang disertai dengan keluhan klasik, atau pasien dengan pemeriksaan HbA1c lebih dari sama dengan 6,5 dengan pemeriksaan standar. Apabila kita menemui pasien DM tipe 2 di atas usia 45 tahun, maka boleh bagi kita untuk langsung mendiagnosis DM tipe 2. Hal ini berdasarkan angka kejadian dan juga resiko yang tinggi DM tipe 2 pada usia tersebut. Namun pertanyaannya, bagaimana apabila kita menemui onset diagnosis pasien DM tipe 2 dengan usia di bawah 45 tahun? Disitulah tantangannya. Jadi, pada pasien DM yang kita temui pada usia muda, misalnya pada usia 30-an, kita tidak serta-merta langsung mendiagnosis DM tipe 2. Hal ini karena apa? Karena perjalanan penyakit DM itu sendiri saat kita menemukan pasien dengan gejala, maka dapat dipastikan 10-15 tahun sebelumnya pasien sudah menderita diabetes. Sehingga ada diagnosis banding dari DM tipe 2 pada pasien-pasien yang berusia di bawah 45 tahun. Yaitu yang pertama maturity onset diabetes of young atau MODY, yang mana ini merupakan salah satu jenis diabetes atau DM tipe lain yang disebabkan oleh gangguan autosoma dominan. Dan yang kedua adalah diagnosis bandingnya itu latent autoimmune diabetes of adults. Jadi LADA atau latent autoimmune diabetes of adult ini merupakan salah satu jenis DM tipe 1 yang progresifnya lambat. Jadi bisa kita temukan pada usia di atas 30 tahun, tapi dia sebenarnya DM tipe 1. Nah, bagaimana cara kita membedakan apakah ini DM tipe 2 apa bukan? Sebenarnya patofisiologi paling mendasar adalah bahwa DM tipe 2 ini disebabkan oleh resistensi insulin, sehingga biasanya pada DM tipe 2 dapat kita temukan tanda-tanda resistensi insulin. Misalnya berat badan yang berlebih, atau gangguan profil lipid dan penyakit penyerta seperti hipertensi, yang mana jarang biasanya kita temui gejala-gejala resistensi insulin tersebut pada pasien MODY dan juga LADA. Jadi apabila nanti rekan-rekan sekalian menemui pasien DM dengan usia muda, misalnya 30-an, tanpa ada tanda-tanda resistensi insulin, mungkin kita bisa pikirkan kemungkinan diagnosis yang lain.
Dalam memanajemen DM tipe 2, perlu kita perhatikan sasaran dari terapi kita. Jadi tidak hanya berkutat pada gula darah dan HbA1c, tapi kita juga perlu memperhatikan IMT, tekanan darah, dan juga profil lipid. Berikut adalah manajemen DM tipe 2 berdasarkan Perkeni tahun 2019. Jadi berdasarkan pedoman Perkeni, yang pertama kita lakukan adalah modifikasi gaya hidup sehat yang bisa kita lakukan berbarengan dengan terapi farmakologis. Nah, pertanyaannya sekarang, terapi farmakologis bagaimanakah yang kita berikan terhadap pasien? Apabila berdasarkan pedoman Perkeni dalam pemberian terapi farmakologis itu berdasarkan kadar HbA1c saat diperiksa. Jadi apabila kadarnya kurang dari 7,5, kita bisa memberikan monoterapi. Apabila belum mencapai target dalam 3 bulan, bisa kita berikan kombinasi 2 obat. Apabila belum mencapai target lagi, bisa kita berikan kombinasi 3 obat. Dan apabila masih belum mencapai target, bisa kita lakukan intensifikasi insulin. Nah, apabila saat kita periksa di awal HbA1c-nya sudah lebih dari sama dengan 7,5, maka bisa kita langsung berikan kombinasi 2 obat. Kemudian apabila pasien saat diperiksa dengan HbA1c lebih dari 9%, itu dibagi menjadi 2 lagi. Kita lihat apakah pasiennya ada gejala klinis apa tidak, seperti poliuri, polidipsi, atau komplikasi DM. Apabila tidak ada, sebenarnya kita masih bisa menggunakan kombinasi 2 atau 3 obat. Nah, tetapi apabila sudah ada gejala klinis, maka sudah indikasi bagi kita untuk langsung memulai insulin. Apabila pada fasilitas pelayanan kesehatan kita tidak memiliki fasilitas HbA1c, sebenarnya dari Perkeni menyediakan konversi dari HbA1c ke gula darah. Sebenarnya yang perlu kita ingat di sini adalah angka yang mungkin signifikan, yaitu angka 7,5. Jadi rekan-rekan mungkin mengingat angka gula darah puasa 167 ini, dan juga untuk HbA1c 9, yaitu rata-rata glukosa plasma selama 3 bulan terakhir 212. Nah, ini mungkin susahnya berupa rata glukosa darah selama 3 bulan. Ya, tapi dalam pedoman Fornas, di situ dia menyediakan kalau misalnya yang HbA1c di atas 9 atau gula darah puasa lebih dari 250. Terapi non-farmakologis merupakan terapi yang sangat penting dan jangan kita tinggalkan pada terapi DM, yaitu edukasi, terapi nutrisi medis, dan latihan fisik. Bagaimana cara memberikan terapi nutrisi medis pada pasien? Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kebutuhan kalori total yang bisa kita peroleh melalui kebutuhan kalori basal yang kemudian dikoreksi dari usia, aktivitas, stres, dan juga berat badan pasien. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga usia 49 tahun dengan berat 70 dan tinggi badan 158. Di sini kebutuhan kalori basalnya kita hitung 25 dikali berat badan idealnya, maka kita peroleh sekitar 1.305 kalori. Kemudian kita koreksi berdasarkan usia, pekerjaan, dan juga berat badan. Kemudian kita peroleh kebutuhan kalori totalnya sekitar 1.370. Kemudian dari total kalori ini kita bagi menjadi 20% makan pagi, 30 siang, 25 malam, dan sisanya untuk snack. Berikut adalah contoh menu DM sehari, misalnya pada total kalori 1.500 kalori. Ini penting bagi kita dalam mengedukasi pasien. Di sini saya memberikan contoh misalnya seperti nasi, kita berikan sekitar 175 kalori atau maksimal sekitar 7 sendok makan. Jadi 1 sendok nasi itu kalorinya sekitar 25 kalori. Nah, kemudian untuk edukasi yang mungkin mempermudah kita ke pasien, jadi kita sarankan pasien misalnya mengkonsumsi nasi maksimal 7 sendok. Kemudian untuk lauk pauk disarankan yang rebus atau yang dikukus. Kemudian misalnya pasien memang ingin memakan yang goreng-gorengan, mungkin diperbolehkan tapi hanya 1 kali atau 1 menu dalam 1 hari. Dan untuk selingan yang dianjurkan adalah buah-buahan. Berikut adalah slide yang menggambarkan bagaimana pedoman gizi seimbang berdasarkan Permenkes 2014. Sebentar, ini saya perbaiki, di atasnya agak ketutup kayaknya.
Nah, jadi ini pada pedoman gizi seimbang dari Permenkes 2014 sebenarnya menyajikan berapa saja kalori-kalori dari makanan kita sehari-hari. Jadi contohnya pada tabel ini merupakan semua jenis pengganti nasi. Jadi yang setara dengan 175 kalori. Jadi misalnya rekan-rekan sudah memiliki pedoman ini, rekan-rekan bisa menyusun menu apa saja yang cocok untuk pasien. Walaupun sebenarnya ini juga merupakan tanggung jawab ahli gizi, tapi kita sebagai dokter juga penting mengetahuinya, apalagi apabila fasilitas kita tidak memiliki tenaga ahli gizi. Untuk latihan fisik yang dianjurkan adalah 3-5 hari seminggu, masing-masing 30-45 menit, sekitar total 150 menit per minggu, dan tidak boleh libur lebih dari 2 hari. Dan latihan fisik yang dianjurkannya yang intensitas sedang, sekitar 50-70% denyut jantung maksimal. Jadi kita bisa menyarankan olahraga seperti jalan cepat, sepeda santai, jogging, atau berenang. Berikut adalah jenis-jenis obat anti diabetes oral yang biasa kita pakai, yang mana first line terapi atau primadona dari terapi DM ini adalah biguanid atau metformin. Jadi metformin ini merupakan terapi lini pertama dari semua pasien DM tipe 2. Nah, yang mekanisme kerjanya adalah meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan produksi gula darah di hati. Jadi kita akan memberikan metformin kecuali pada pasien tersebut terdapat kontraindikasi. Kenapa menjadi terapi lini pertama? Karena begitu banyak manfaat ekstraglikemik yang menguntungkan dari metformin ini. Kemudian terapi yang lain seperti glitazone atau thiazolinidion ini meningkatkan sensitivitas insulin juga. Terapi yang lain seperti glinit dan sulfonylurea yang merangsang sekresi insulin. Namun di sini dia merangsang sekresi insulin tanpa dipengaruhi atau tidak tergantung dari makanan, sehingga pasien berisiko hipoglikemi apabila mengonsumsi obat ini. Kemudian obat yang berikutnya itu alpha glucosidase inhibitor. Contoh obatnya itu acarbose. Jadi obat ini bekerja untuk menghambat sekresi, menghambat absorpsi glukosa di dalam usus. Sehingga obat ini hanya akan bekerja apabila pasien makan. Kemudian obat yang jenisnya lebih baru seperti SGLT2 inhibitor yang berfungsi untuk menghambat absorpsi glukosa di urin, sehingga obat-obat untuk SGLT2 ini beresiko untuk terjadinya infeksi saluran kencing. Dan obat golongan incretin mimetic seperti DPP4 inhibitor seperti sitagliptin atau agonis GLP-1 seperti liraglutid, yang mana obat ini sebenarnya juga berfungsi untuk memicu sekresi insulin. Cuma kelebihannya dibandingkan dengan sulfonylurea, obat-obatan golongan incretin mimetic ini akan mensekresi insulin tergantung dengan makanan, sehingga risiko hipoglikeminya rendah. Berikut adalah algoritma terapi OAD dari American Diabetes Association tahun 2021. Jadi sama dengan Perkeni, lini pertamanya itu adalah metformin, kecuali pasien memiliki kontraindikasi. Kontraindikasi metformin apa saja? Jadi misalnya EGFR-nya kurang dari 30, maka jangan kita berikan, atau pasien dengan gangguan gastrointestinal mual muntah yang sangat berat, atau misalnya pasien ada alergi. Nah, apabila tidak ada hal tersebut, maka tetap kita berikan metformin. Nah, kemudian pertanyaannya, apabila metformin tersebut tidak mencapai target, atau misalnya pasien perlu pengobatan tambahan, jenis OAD apa yang kita berikan? Apabila berdasarkan American Diabetes Association, itu diberikan atau ditentukan berdasarkan penyakit penyerta, berat badan pasien, dan risiko hipoglikemi dari pasien, dan juga bisa mempertimbangkan dari segi biaya. Contohnya yang pertama, apabila pasien disertai dengan atherosclerotic cerebrovascular disease, maka pilihan kita tetap pertama metformin. Tapi apabila metformin tidak bisa mencapai target atau tidak bisa diberikan, maka alternatif pilihannya yaitu agonis GLP-1 atau SGLT2 inhibitor. Kemudian pasien heart failure. Jadi dulu kita sering mendengar untuk pasien heart failure ini sebaiknya jangan diberikan metformin. Sebenarnya bisa, tetapi pada pasien heart failure yang terkontrol dengan kelas fungsional 1-2. Tapi kalau untuk 3 dan 4 kita sebaiknya jangan memberikan metformin, karena metformin di sini dapat memicu asidosis laktat. Nah, untuk terapi tambahan metformin pada pasien HF bisa kita berikan SGLT2 inhibitor. Kemudian pasien CKD.
kita sering mendengar untuk terapi metformin ini hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal. Tetapi pada pedoman Perkeni maupun American Diabetes Association, pada pasien dengan CKD yang ringan, tetap pilihan pertama kita adalah metformin, tetapi yang ringan. Nah, jadi pada pasien dengan kadar IGFR di atas 30 itu sebenarnya masih bisa diberikan metformin, tapi memang dengan reducing dose. Bisa 1 kali atau 2 kali 500, tapi memang perlu kehati-hatian dan pemeriksaan bun kreatinin yang lebih sering, misalnya per 3 bulan. Nah, kemudian apabila pasien perlu terapi tambahan, maka terapi tambahan atau alternatif yang bisa kita berikan adalah SGLT2 inhibitor atau agonis GLP-1. Kemudian apabila pasien kita cenderung rentan mengalami hipoglikemi, misalnya pada pasien-pasien dengan usia tua, maka bisa kita berikan terapi tambahan, pilihannya adalah DPP-4 inhibitor, agonis GLP, SGLT2 atau thiazolinidiol. Sulfonylurea tidak termasuk di dalamnya. Kemudian apabila pasien memang sangat perlu untuk menurunkan berat badan, ya tetap pilihannya metformin. Alternatifnya adalah agonis GLP-1 atau SGLT2 inhibitor. Nah, kemudian masalah yang sering kita temui di lapangan di daerah kita adalah apabila biaya menjadi isu utama. Jadi apabila biaya menjadi isu utama, sulfonylurea di sini masih ada tempat atau golongan glitazone thiazolinidiol. Yang perlu kita perhatikan pada pemberian metformin adalah kita jangan langsung memulai dengan dosis yang tinggi. Jadi jangan langsung diberikan 3 kali 500 karena tingginya resiko efek samping dari gastrointestinal. Jadi harus kita mulai secara bertahap. Yang pertama misalnya dengan 1 kali 500 atau 2 kali 500, kemudian kita naikkan bertahap 5 sampai 7 hari kemudian. Misalnya menjadi 3 kali 500 sampai mungkin maksimum dos apabila target kita belum tercapai. Kemudian sulfonylurea. Apabila memang terpaksa kita harus memakai obat jenis sulfonylurea, pertanyaannya adalah jenis sulfonylurea mana yang akan kita pakai. Nah, untuk dari semua jenis sulfonylurea ini, yang paling berpotensi hipoglikemi adalah glibenclamid. Sehingga pada pasien yang beresiko hipoglikemi, misalnya pada pasien usia tua, sangat tidak disarankan untuk diberikan glibenclamid. Kemudian apabila kita menemui pasien dengan gangguan jantung dan terpaksa kita harus terima kasih, harus memberikan sulfonylurea, maka yang kita berikan adalah glimepiride atau gliclazid karena risiko mace, aritmia dan komplikasi iskemianya lebih rendah. Kemudian apabila kita terpaksa memberi sulfonylurea pada pasien dengan terapi dengan gangguan fungsi renal, maka yang kita pilih adalah gluquidone karena dependent metabolisme di hati dan tidak dikontraindikasikan pada CKD mat dan moderat. Tapi pada CKD yang berat tetap pilihan kita adalah insulin. Yang perlu ditekankan mengenai akar BOS di sini adalah kapan kita ingin memberikan akar BOS karena kerjanya di sini menghambat absorpsi glukosa sehingga di sini kerjanya sangat bagus untuk menurunkan gula darah postprandial atau setelah makan. Jadi sangat bagus pada pasien-pasien yang susah mengontrol makan. Jadi misalnya teman-teman menemui pasien gula darah tinggi tapi malas makan, maka pilihannya bukan akar BOS karena kemungkinan yang menyebabkan gulanya tinggi bukan masalah makannya tapi problem yang lain, mungkin infeksi atau dan lain-lain. Kemudian kapan kita memulai insulin? Kalau pada pedoman Perkeni bisa kita mulai kalau HbA1c lebih dari sama dengan 7,5 atau lebih dari 9. Nah, konsep pemberiannya adalah apabila pasien kekurangan insulin basal maka logikanya GDP-nya yang tinggi sehingga kita berikan terapi insulin yang mengatur gula darah basal, yaitu insulin kerja panjang atau menengah. Apabila pasien mengalami kekurangan insulin postprandial, maka pasien kemungkinan akan mengalami hiperglikemi postprandial, walaupun hiperglikemi postprandial ini tidak serta-merta langsung karena kekurangan insulin postprandial, karena dia bergandengan dengan gula darah puasa. Oleh karena itu biasanya kita menurunkan gula darah basal dulu dengan harapan gula darah postprandialnya juga akan turun. Kalau memang terbukti memang hiperglikemianya pada postprandial, baru kita berikan insulin kerja cepat. Untuk setting pemberian insulin ini ada rawat jalan dan juga rawat inap. Jadi pada pasien rawat jalan, tetap pertama-tama pilihan kita adalah insulin basal dengan dosis awalnya 10 unit per hari atau dengan dosis 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan per hari. Kita bisa menyesuaikan sekitar 1 sampai 2 kali per minggu dengan menurunkan atau menaikkan 2 sampai 4 unit.
Apabila misalnya gula darah tidak tercapai atau insulin basal yang kita berikan terlalu banyak sampai lebih dari 0,5 unit per kilogram berat badan per hari, kita bisa mengkombinasi dengan insulin short acting. Bisa dengan 1 injeksi dulu sebelum makan terbesar, atau bisa kita langsung ganti dengan insulin premix. Untuk insulin premix ini dosisnya bisa berkisar antara 0,4 sampai 0,6 unit per kilogram berat badan per hari. Nah, apabila belum tercapai juga, kita bisa mempertimbangkan mengganti dengan basal bolus. Basal bolus itu maksudnya pasien diberikan insulin basal, kemudian juga diberikan insulin short acting yang melebihi 2 kali injeksi misalnya. Jadi terapi basal 1 kali dan terapi short actingnya 3 kali setiap makan besar. Kemudian kita mungkin beberapa kali di lapangan menemui premix insulin diberikan 3 kali dalam sehari. Apakah itu benar? Jadi sebenarnya di dalam banyak pedoman memang dituliskan 2 kali, tetapi sebenarnya tidak salah untuk memberikan 3 kali sehari untuk premix. Karena dari penelitian memang tidak ada non-inferior, maksudnya tidak non-inferior untuk pemberian 3 kali dibandingkan dengan 2 kali ini. Dan kemudian kalau berdasarkan pendapat ahli, memang logikanya 3 kali ini lebih logis karena dia bisa mengcover 3 kali makan besar. Kemudian terapi insulin pada rawat inap perlu kita bedakan apakah pasien yang kita rawat ini dalam kondisi kritis atau tidak. Yang dimaksud dengan kondisi kritis itu dibagi menjadi 2 lagi. Apakah sedang dalam kegawat daruratan diabetes seperti KAD atau HHS, atau pasien dalam kegawat daruratan non-diabetes seperti pasien sepsis gulanya 300, atau pasien infak miokard gulanya 400, atau misalnya pasien tidak kritis. Kalau pasien tidak kritis, terapi rawat jalan sebenarnya bisa kita lanjutkan, baik itu OAD maupun insulin. Tapi pada pasien yang sebelumnya tidak mendapat insulin, bisa kita berikan terapi insulin, misalnya misal ada indikasi. Misal pasien dengan terapi steroid, gula darah yang tidak terkendali, atau pasien dengan nutrisi parenteral total. Untuk krisis, untuk pasien kritis dengan kegawat daruratan non-DM, kita baru akan memulai terapi insulin kalau gulanya di atas 180. Dengan target yang tidak terlalu ketat, seperti pada pasien yang non-kritis, itu kan di bawah 140. Kalau pasien yang kritis, kita berikannya 140 sampai 180. Dan kita rekomendasikan pemberian infus IV continue. Kemudian salah satu protokol yang biasa dipakai adalah algoritma Texas. Berikut adalah algoritma Texas yang biasa dipakai untuk pasien kritis non-DM. Jadi kita bisa memberikan dimulai dari algoritma pertama berdasarkan kadar gula darah pertama. Misal pasien kita dengan gula darah 240, maka kita bisa berikan 2 unit per jam. Kemudian target penurunan gula kita adalah sekitar 50 sampai 100 mg per dl per jam. Apabila lebih dari itu, misalnya gulanya 100 sampai 150, penurunannya kita bisa menurunkan drip kita 50%. Atau misalnya gulanya turun lebih dari 150, kita sebaiknya men-stop 1 jam, kemudian kita lanjutkan lagi sesuai dengan protokol. Untuk pemantauannya sebaiknya dalam 12 jam pertama dilakukan setiap jam, dan kemudian bisa dijarangkan menjadi 2-4 jam apabila gula terkontrol 3 kali berturut-turut. Bagaimana cara transisi insulin intravenal ke subkutan? Jadi kita boleh mengganti insulin IV kita ke SC apabila hemodinamik pasien stabil, atau misalnya pasien masih memakai vasopresor tapi dengan dosis yang sangat kecil, atau misalnya pasien sudah memulai asupan nutrisi dan tidak ada rencana dipuasakan. Jadi walaupun pasien hemodinamik stabil tapi misalnya pasien puasa terus, sebaiknya insulin IV kita lanjutkan. Dan kemudian edem perifer sudah berkurang, karena kalau dipaksakan ke SC maka penyerapannya akan buruk. Cara menghitungnya adalah misalnya dalam seharian kita mendrip pasien memerlukan 30 unit, maka kita ambil 80%-nya, misal 24 jadinya. Kemudian 24 unit itu kita bagi menjadi 2, jadi 12 unit untuk insulin basal dan 12 unitnya kita bagi untuk yang short acting. Jadi kita bagi 3 menit lagi, dokter. Baik, terima kasih dokter. Untuk krisis dengan kegawat daruratan DM, di sini kita kena HHS dan juga DKA. Intinya adalah patofisiologi yang paling mendasar adalah kalau DKA ini kekurangan insulinnya absolut sehingga mengakibatkan ketone body ini diproduksi. Berbeda dengan HHS itu masih ada insulin yang tersisa sehingga
masih bisa mencegah terjadinya pemecahan keton. Dan untuk HHS ini fokusnya adalah pada osmotik diuresis sehingga terjadi dehidrasi. Klinis yang menonjol adalah KAD biasanya kejadiannya lebih cepat, kurang dari 24 jam, kalau HHS hari sampai minggu. Dan untuk presentasi klinis yang paling sering pada HHS adalah penurunan kesadaran. Memang pada KAD juga bisa kita temukan penurunan kesadaran, namun jumlahnya lebih kecil, hanya kurang dari 20% dan hanya terjadi pada pasien dengan asidosis metabolik berat. Dan untuk dehidrasi lebih nyata pada HHS. Kemudian untuk laboratori diagnosis, di sini dapat kita lihat kalau gula yang lebih tinggi biasanya kita temukan pada HHS, kemudian bisa kita bantu juga dari pH dan serum bikarbonat. Tetapi kita jangan terkecoh dari pH. Jadi misalnya pasien dengan pH 7,32, serum bikarbonatnya hanya 10, kemudian pasiennya kusmol, jangan serta-merta kita mendiagnosis itu HHS, karena untuk peningkatan pH di sini kemungkinan besar itu terkompensasi dari nafas kusmolnya, tetapi tetap kita mengacu pada serum bikarbonat. Sebenarnya untuk pemeriksaan yang paling akurat adalah serum keton, tapi sayangnya tidak semua fasilitas menyediakannya. Untuk terapi dari KAD, kita fokus kepada 3 hal. Yang pertama adalah terapi cairan, kalium, dan juga asidosis. Jadi terapi cairan di sini kita tentukan dulu apakah pasien dalam kondisi shock apa tidak. Apabila shock maka kita berikan dengan loading cairan 1-2 liter per jam, dan apabila mild sampai moderate kita berikan 500 cc per jam selama 4 jam, kemudian lanjut 250 cc per jam selama 4 jam. Kemudian kalau misalnya sudah euvolemik maka kita hitung natriumnya berapa. Jadi teman-teman kalau misalnya memeriksa pasien dengan gula darah tinggi misalnya 300, natriumnya 130, kita jangan langsung mendiagnosis sebagai hiponatremi. Karena sebenarnya natrium yang rendah pada pasien hiperglikemi itu adalah bias. Jadi harus dimasukkan ke dalam rumus corrected NA. Karena pasti nilai natriumnya lebih tinggi pada pasien dengan glukosa yang tinggi. Kemudian jangan lupa apabila sudah mencapai target atau misalnya di bawah 200 maka kita perlu mengganti dengan D5 atau D10. Kemudian jangan lupa untuk memeriksa serum kalium karena apabila kalium di bawah 3,3 kontraindikasi bagi kita untuk melakukan drip insulin karena bisa beresiko untuk terjadinya penurunan yang lebih besar lagi. Jadi sebaiknya kita koreksi dulu. Dan apabila kaliumnya lebih dari 3,3 kita langsung sparing atau berikan bersamaan dengan kalium agar tidak terjadi hipokalemi. Kemudian untuk asidosis hanya akan kita koreksi kalau pH-nya kurang dari 7. Untuk terapi HHS sayangnya tidak seperti KAD yang sangat banyak pedoman. Untuk HHS ini sangat kurang untuk algoritma atau terapi yang disarankan. Tetapi untuk terapi cairan seperti kurang lebih seperti KAD, cuma bedanya ini untuk yang kitab C 2009, untuk yang lebih baru adalah jadi yang paling penting kita harus merehidrasi dahulu. Berbeda dengan KAD, kalau misalnya kalium bagus kita bisa langsung memulai insulin, kalau HHS tidak. Jadi kita berikan cairan dulu, kalau misalnya tidak bisa membaik untuk kadar gulanya maka kita boleh memberikan insulin, dan itu pun dengan dosis yang lebih rendah yaitu 0,05 unit per kilogram berat badan per hari. Dan penting bagi kita untuk mengakses foot score atau mengakses kaki pasien karena pada HHS beresiko terjadi penyumbatan pembuluh darah pada kaki secara akut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya akan kembalikan kepada moderator Dr. Mirza Adiatma, SPPD. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Ana Hairina, spesialis penyakit dalam. Saya rasa sudah cukup sangat jelas penjelasannya dan sudah disampaikan dengan baik. Berikutnya kita langsung maju ke presentan kedua, yaitu di sini ada Dr. Astarini Hidayah, spesialis anak. Beliau juga merupakan dokter umum lulusan dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, angkatan tahun 2006, dan telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2021. Sekarang beliau praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kepada Dr. Astarini Hidayah, kami persilahkan tempat dan waktunya. Waktunya juga sama, Dokter, sekitar 25 menit. Kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Mirza, selaku moderator. Apakah suara saya terdengar, Dokter? Sudah cukup terdengar jelas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia OCBOS 5, kemudian kepada para peserta, dokter, dan teman-teman angkatan 2006 pada khususnya. Hari ini saya akan menyampaikan diagnosis dan pengelolaan DM tipe 1 pada anak. Sini saya juga menekankan kepada diagnosis karena diabetes mellitus tipe 1 ini kita mungkin terlihat jarang untuk menemukan pasien ini. Untuk outline-nya, di sini saya akan menyampaikan patofisiologi, penegakan diagnosis, kemudian tata laksana, serta komplikasi. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis yang insidennya semakin meningkat di seluruh dunia, dan pada anak, jenis diabetes mellitus yang tersering adalah diabetes mellitus tipe 1. Keterlibatannya adalah proses autoimun ataupun idiopatik, dan di sini terjadi defisiensi dari insulin absolut yang mengakibatkan kerusakan dari sel pankreas. Permasalahannya adalah kesadaran masyarakat dan bahkan tenaga kesehatan ini masih kurang, sehingga banyak pasien yang tidak terdiagnosis pada waktunya dan tidak mendapatkan tata laksana yang adekuat. Dan pada tahun 2017, penelitian menyebutkan bahwa 71% anak dengan diabetes mellitus tipe 1 ini terdiagnosisnya pada saat sudah terjadi kegawatan, yaitu ketoasidosis diabetikum, dan ini meningkat dibandingkan tahun 2016 dan tahun 2015, yaitu 63%. Bergerak ke patofisiologi, pertama diabetes mellitus ini adalah kelainan sistemik akibat dari gangguan metabolisme glukosa ditandai oleh kondisi hiperglikemia kronis. Kemudian insidensnya mencakup 5-10% dari seluruh jumlah penderita diabetes. Kemudian dari 2018 ini tercatat 1.220 anak dengan diabetes mellitus tipe 1 di Indonesia. Kemudian insidennya juga pada anak dan remaja meningkat sekitar 7 kali lipat. Untuk klasifikasinya sendiri, diabetes tipe 1 merupakan adanya destruksi sel B, kemudian mengakibatkan defisiensi dari insulin absolut. Hal ini mengakibatkan akibat dari imun mediated dan idiopatik. Kemudian berbeda dengan diabetes tipe 2 yang akibat dari resistensi insulin. Dari perjalanan penyakitnya sendiri, pada saat kehidupan fetal, adanya kerentanan dari genetik, kemudian faktor maternal, mengakibatkan terjadi proses autoimun. Proses autoimun ini menyerang sel beta mast, yang apabila sudah ada keterlibatan dari lingkungan, mengakibatkan terjadi proses autoimun pada sel beta pankreas. Hal ini akibat dari reaksi respon imun akibat dari rilis antigen, dan akhirnya terjadi pembentukan dari marker-marker autoimun, di mana di sini terlihat ada marker autoimun IAA, kemudian GAT65, dan ditambah lagi adanya faktor accelerate yang mengakibatkan onset klinis dari DM tipe 1 terjadi. Ini progres dari diabetes mellitus tipe 1. Awalnya starting point-nya adalah dia memiliki resiko 15 kali untuk terjadi DM tipe 1. Kemudian terjadilah di situ aktivasi imun. Kemudian respon imun yang tidak adekuat ini mengakibatkan perkembangan proses antibodinya terbentuk, dan terjadilah marker yaitu lebih dari sama dengan 2 autoantibody, namun glukosa masih normal. Pada saat itu kita menyebutnya stage 1. Kemudian pada saat terganggunya glukosa tolerance itu dengan lebih dari sama dengan 2 autoantibody, kita menyebutnya stage 2, dan inilah fase di mana diagnosis klinis tegak akibat dari onset terjadi karena 20% tersisa dari sel pankreas yang mengakibatkan pasien muncul gejala klinis. Dan penegakan diagnosis pada diabetes mellitus tipe 1, yang pertama kita harus curiga pada anak yang sering kencing, kemudian haus hingga sering minum, namun dia keringetan, kemudian pandangannya kabur, dan kehilangan dari berat badan itu cepat. Kemudian ada karakteristik lain, yaitu yang pada saat datang ke kita dengan kondisi non-emergensi adalah pada saat
fase toilet training pada anak itu anaknya mengalami enuresis dan kita curiganya malah adalah kondisi ISK. Kemudian ada kandidiasis perineal pada anak yang prapubertas, kemudian adanya failure to weight gain. Jadi pencapaian berat badan pada anak tidak sesuai dengan usia dan anak mungkin terlihat kurus. Dan pada kapasitasnya di sekolah juga menurun dan adanya infeksi yang berulang pada kulit. Kemudian kondisi emergensi yang bisa terjadi, yang paling umum terjadi adalah ketoasidosis diabeticum, dan ini dapat terbias dengan adanya moderate to severe dehidrasi, jadi pasiennya kita dapatkan dengan dehidrasi, kemudian muntah-muntah yang frekuen dan nyeri pada abdomen, kemudian pasien tersebut juga mengalami dehidrasi, namun pada pasien dehidrasi biasanya produksi urinnya menurun. Namun pada pasien ini justru kita tanyakan kepada orang tua, kencingnya tambah banyak, atau pada saat kita observasi terjadi poliuri pada pasien. Kemudian berat badannya juga turun, terjadi hiperventilasi. Hiperventilasi juga kita karena bisa overlap dengan infeksi, maka pasiennya juga bisa pada saat kita curiga itu pneumonia. Jadi ini yang merupakan kondisi diferensial diagnos pada awal kita menemukan onset pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 pada anak. Namun tetap gejala klasiknya muncul, poliuri, polidipsi, dan polifagi, serta penurunan berat badan. Dan itu berbeda dengan DM tipe 2 yang biasanya itu adalah berat badannya bahkan cenderung kalau anak cenderungnya obesitas. Dan penegakan diagnosis dari diabetes mellitus sendiri, ini gejala klasik diabetes dengan krisis hiperglikemi lebih dari sama dengan 200, kemudian kita cek kadar plasma glukosa puasanya lebih dari sama dengan 126, kemudian kita periksa kadar glukosa 2 jam postprandial lebih dari sama dengan 200, dan pada saat pengecekan HbA1c itu lebih dari 6,5%. Ini yang diadop dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian kita lakukan pengecekan lagi untuk marker autoantibody dari GAT65, kemudian tirosin fosfat like insulinoma antigen, insulin autoantibody, dan zinc transporter 8 autoantibody, ini positif. Bahkan satu saja karena kita pasti di sini keterbatasan untuk melakukan pemeriksaan ini, misalnya kita fokusnya GAT65 dilakukan pemeriksaan dan itu positif, kita bisa menyatakan pasien tersebut dengan DM tipe 1. Dan bergerak ke tata laksana, ini tata laksana diabetes berbeda ya dengan diabetes mellitus tipe 2 karena di sini kami mengutamakan adalah pemberian insulin. Jadi unsur-unsur ini juga penting, yaitu pemantauan gula darah, kemudian nutrisi, aktivitas fisik, serta edukasi. Karena harapan kita dengan tata laksana diabetes ini, anaknya bisa mencapai kondisi metaboliknya normal, kemudian tidak ada komplikasi, baik akut maupun kronis, dan tumbuh kembangnya, serta kematangan psikologis dan kemandirian dari anak. Ini yang pertama, terapi kita adalah insulin. Glukosa pada kondisi normal harus berikatan dengan insulin dan dapat dibawa ke dalam sel untuk terjadi metabolisme. Namun, pada anak-anak dengan DM tipe 1, glukosa ini terakumulasi di darah dan tidak dapat diangkut ke dalam sel akibat dari pankreas yang hanya bersisa tadi 20% dan menimbulkan onset. Kemudian akhirnya terjadi kondisi hiperglikemi, dan itu kondisi hiperglikeminya adalah kronis. Insulin sendiri merupakan hormon, dan itu hormon esensial dan memberikan banyak efek, baik itu untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, sehingga esensi dari pertumbuhan pada anak jelas terganggu pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 1. Tujuan dari pemberian terapi insulin adalah menjamin kadar insulinnya cukup di dalam tubuh selama 24 jam. Artinya regulasi untuk tubuh mengadakan metabolisme, untuk mengadakan fungsinya itu terregulasi dengan baik walaupun kita memberikan insulinnya adalah insulin analog. Kemudian dosis insulin harian pada anak ini tergantung pada usia, kemudian berat badan, dan status pubertas karena anak ini masih tumbuh dan berkembang. Kemudian pola aktivitas harian dari anak, kemudian bagaimana apakah komorbid itu sudah menyertai pada saat awal onset terdiagnosis pasien.
Ini untuk terapi insulin pada anak yang ada di kita sama sebenarnya juga pada dewasa. Rapid acting itu Lispro, Aspart, dan Glusin di sini untuk rapid insulin kerja cepat onsetnya sekitar 5-15 menit dengan peaknya 1-1,5 jam dan lama kerjanya berkisar 3-5 jam. Kemudian untuk Aspart itu untuk menghadap short acting, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai onsetnya adalah 15-30 menit dengan peaknya 2-3 jam dan durasinya adalah 6-8 jam. Intermediate acting di sini memerlukan waktu yang lebih lama dan yang juga sering kami gunakan adalah long acting atau basal analog yaitu Gargin dan Detemir. Untuk Gargin sendiri dengan onsetnya 2-4 jam dan memerlukan waktu 24 jam untuk durasinya. Nah, ini ada waktu pemberian. Untuk rapid acting biasanya kami memberikan 15-20 menit sebelum makan, sebenarnya sesuai dengan onsetnya, namun karena tantangannya adalah pada anak dan balita ini kadang ada yang dikeluhkan dengan sulit makan, sehingga anak ini diberikannya pada saat anaknya sudah adekuat untuk makan. Jadi baru disuntikan pemberian insulinnya. Kemudian untuk kerja pendek juga 30 menit sebelum makan, kemudian basal analog juga diberikan 30 menit sebelum makan. Ini saya menyertakan dosis insulin pada anak dengan diabetes mellitus tipe 1. Seperti tadi saya katakan sebelumnya bahwa hal ini tergantung pada fase di mana kondisi anak saat ini. Fase remisi parsial, hal tersebut biasanya kita sebut dengan honeymoon period. Di situ ada masih 20% dari sisa insulin, biasanya sekitar 10-20% dari sisa insulin yang masih bisa disekresikan oleh sel beta pankreas, dan itu pada saat kita awal memberikan terapi, di situ dia tersensitivitas lagi sehingga keluarlah sekresi dari insulin, dan di situ resiko terjadinya hipoglikemi. Jadi misalnya teman-teman sudah mendapatkan pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 dan sudah diterapi misalnya oleh dokter spesialis anak atau konsultannya dan ternyata kondisi hipoglikemi, coba aware dengan fase remisi parsial ini dan dosis insulin itu bisa diturunkan perlahan. Kemudian untuk kondisi prepubertal, di situ 0,7 sampai 1 unit per kilo per hari, dan pasca pubertas 1-2 unit per kilo per hari. Kemudian ini cara pemberian insulin dengan diabetes tanpa penyulit. Biasanya penyulitnya adalah KAD, karena tadi 70% yang kita dapatkan sebagai klinisi, pasiennya datang dengan kondisi yang sudah KAD. Yang pertama, pasien ini harus kita rawat inapkan. Pasien dirawat inap pada saat pasien terdiagnosis pertama kali KAD. Hari pertama kita berikan insulin kerja pendek reguler atau rapid acting juga bisa 0,1 unit per kilo. Misalnya anaknya 30 kilo, berarti kita berikan 3 unit, dan itu kita pantau setiap 2 jam. Apabila target kita tercapai, glukosa darahnya kurang dari 180, kita lanjutkan setiap 4-6 jam. Kemudian setelah sudah terregulasi dengan baik, dosis total hariannya kita hitung lagi 0,5 sampai 0,75 unit per kilo per hari. Di sini kita maksud dari pasien itu dirawat ini adalah penentuan insulin dan observasi ketat. Regimennya kita pakai ada yang 2 kali suntikan per hari atau regimen basal bolus. Ini untuk regimen 2 kali suntikan per hari. Perhitungannya adalah mulai dengan 2/3 dari dosis total pada pagi hari, kemudian 1/3-nya sebelum makan malam, kemudian regimen insulinnya dibagi lagi. Setelah dapat 2/3 dosis total pada pagi hari, dibagi lagi 1/3-nya pakai insulin kerja pendek reguler, 2/3-nya menggunakan insulin kerja menengah. Kemudian ini contohnya yang enak, berat badannya 36 kg. Dosisnya kita pakai 0,5 unit per kilo per hari. Jadi 18 unit total, kemudian dibagi lagi paginya 12 unit dan malamnya 6 unit. Kemudian insulin kerja pendeknya diberikan 4 unit sebelum makan pagi dan insulin kerja menengahnya 8 unit. Kemudian totalnya 12, dan pada saat makan malam sebelumnya itu kita berikan insulin kerja pendek 2 dan 4 unit untuk kerja menengah. Kemudian untuk basal bolus ini menggunakan dosis dibagi 50-50, 50%. Jadi insulin kerja pendek atau rapid acting-nya juga diberikan 50%, kemudian basal analog atau kerja panjangnya kita berikan 50%. Dan insulin ini yang kerja pendeknya bisa kita bagi. Jadi 3-4 bolus sebelum makan, kemudian kerja panjangnya diberikan dalam 1 kali suntikan.
Ini sama dengan dewasa juga, anak bisa diberikan untuk injection site-nya bisa di upper dan outer dari lengan atas, kemudian bisa mengelilingi perut dan bagian depan dari paha atau bagian belakang dari bokong pasien. Yang kedua ada kita harus memantau pemantauan gula darah ini paling tidak kita lakukan 4-6 kali per hari, yaitu yang pertama pagi hari ini minimal pada saat pasien ini sudah terregulasi. Pagi hari saat bangun tidur, sebelum makan, kemudian 1,5 sampai 2 jam setelah makan, dan pada malam hari. Dengan pemantauan gula darah mandiri ini dapat lebih sering dilakukan dan bervariasi pada setiap individu. Artinya pada saat anak tersebut ada keluhan, kita bisa melakukan cek gula darah lagi pada pasien. Kemudian anak tersebut punya aktivitas yang berat, kita juga bisa melakukan atau pada saat anak tersebut sakit. Dan pengukuran HbA1c juga harus dipantau dan itu dilakukan minimal 3 bulan sekali karena itu menggambarkan glukosa darah pada saat 3 bulan terakhir pasien. Dan ini sudah direkomendasikan oleh IDAI dan ada untuk menargetkan HbA1c pada pasien dengan DM tipe 1 pada anak adalah kurang dari 7,5%. Kemudian tidak kalah penting, nutrisi pada pasien anak ini dibutuhkan agar tumbuh kembang anak dengan diabetes mellitus tipe 1 ini tetap optimal dan komplikasinya tidak terjadi. Kebutuhan kalori per hari ini dapat dihitung berdasarkan kita menggunakan berat badan ideal, kemudian kecukupan kalori yang dianjurkan. Jadi kita dapatkan dulu berat badan ideal anak, baik itu menggunakan chartnya WHO atau CDC NCHS, kemudian kita hitung kalori berdasarkan tinggi badan. Jadi mungkin ingat-ingat lagi cara ngeplot untuk pasien anak menggunakan umumnya ini kan anaknya biasanya terjadi 5-6 tahun yang paling sering terjadi, itu menggunakan CDC NCHS kita dapatkan berat badan ideal anak, namun jangan lupa memplotnya adalah sesuai dengan tinggi badan, umur dari tinggi badan anak. Kemudian kita mendapatkan kalori yang ditentukan. Untuk pembagiannya ini 50-55% karbohidrat, kemudian 10-15% protein dan 30-35%-nya adalah lemak. Untuk kebutuhan kalorinya bisa juga digunakan rumus 1000 ditambah usia dikali 100 kalori. Ini untuk usia kurang dari 12 tahun. Kalau sudah lebih dari 12 tahun itu 2000 dikali meter square. Jadi tetap harus dihitung untuk tinggi badan anak. Dan berdasarkan berat badan ideal juga bisa digunakan. Kemudian dibagi lagi sarapannya 20%, kemudian dari kalori tadi dibagi 20%-nya adalah sarapan, 10%-nya snack pagi, 25%-nya makan siang, kemudian 10%-nya itu snack siang, 25% makan malam, dan 10%-nya snack malam. Kita biasanya kolaborasi juga dengan bagian nutrisi, kalau ada seperti di tipe A itu kan ada per divisi, sehingga nutrisi pediatrik metabolik juga bekerja sama. Kalau rumah sakitnya tipe C, tipe B, tetap ada ahli gizinya, sehingga kita bisa menentukan pada saat pasien dirawat nutrisinya sudah terjaga dengan benar. Kemudian yang keempat dari tata laksana penting pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 yaitu aktivitas fisik. Jadi penting hal ini untuk meningkatkan sebenarnya sensitivitas insulin, kemudian menurunkan kebutuhan insulin. Aktivitas fisik ini juga meningkatkan kepercayaan diri anak karena anak-anak pasti bergabung dengan anak lain apabila melakukan aktivitas fisik ini. Kemudian kita harapannya adalah berat badan ideal anak juga tercapai. Artinya dengan kondisi insulinnya sudah diberikan, tidak akan terjadi juga kondisi obesitas yang justru akan meningkatkan komorbid yang lain. Kemudian kapasitas kerja jantung juga baik, kemudian komplikasi jangka panjang juga kita minimalkan, dan metabolisme tubuhnya juga meningkat. Jadi untuk aktivitas yang dapat dilakukan adalah lebih dari sama dengan 60 menit setiap hari, dan dilakukan paling tidak 3 kali dalam 1 minggu. Ini juga yang disebutkan di jurnal Diabetes Care bahwa exercise betapa pentingnya, dan 60 menit untuk aktivitas fisik moderat aerob activities daily-nya, dan itu 3 hari dalam 1 minggu diagendakan pada anak-anak dengan diabetes tipe 1, kemudian diperhatikan juga bagaimana pengaturannya. Jadi pada saat anak beraktivitas, tetap kita harus memperhitungkan jenis waktu dan intensitas dari olahraga, kemudian harus ada konsumsi karbohidrat dalam waktu 1-3 jam sebelum olahraga,
Kemudian kita periksakan glukosa darah dan itu minimal 2 kali sebelum olahraga. Jadi pada saat kita ngeceknya kurang dari 90, konsumsi karbohidratnya boleh kita ekstrakan. Kemudian kalau dia lebih dari 250 dan pada saat kita periksa ada keton urin, tapi mungkin agak sulit ya. Mungkin patokannya adalah lebih dari 250. Kita sarankan untuk orang tua menunda olahraga pada anak, dan pada olahraga aerob ini perlu diperkirakan energi yang keluar untuk menyesuaikan konsumsi dari karbohidrat serta dari dosis insulin. Ada lagi hitungannya pada saat pasiennya misalnya gula darahnya sudah lebih dari 250, kemudian berapa insulin harus kita tambahkan pada anak. Kemudian yang diperhatikan juga kondisi dehidrasi, jangan sampai konsumsi cairannya kurang pada anak. Dan kita lakukan lagi pemeriksaan glukosa darah pada anak setelah beraktivitas, yaitu sepanjang malam. Di situ kita lakukan pemeriksaan glukosa darah, kemudian kita pertimbangkan apabila kondisinya adalah cenderung hipoglikemi, maka kita turunkan lagi dosis insulin dari basal. Kemudian konsumsi cairan segera setelah olahraga dan 1-2 jam setelah olahraga bersama makanan. Kemudian yang kelima adalah edukasi. Edukasi ini penting. Kita setiap ada pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 yang walaupun datangnya dengan KAD, diabetes mellitus tipe 1 yang membaik, kemudian direncanakan untuk pulang, kita harus memberikan ada buku sendiri untuk diabetes mellitus tipe 1, mungkin itu tiap center berbeda, dan itu adalah bekal dari orang tua untuk memperhatikan kondisi anak. Jadi di situ tertera gula darah yang pengecekan gula darah yang dilakukan oleh orang tua pasien setiap harinya. Bahkan untuk remaja sendiri, mereka bahkan sudah bisa menulis sendiri berapa gula darahnya mereka dan menginjeksikan sendiri untuk insulinnya. Dan pasien ini pasti mengambil terapi insulinnya setiap bulan atau per 3 bulan. Dan itu KIE harus dilakukan terus-menerus, bertahap, sesuai tingkat pengetahuan, status sosial, dan kondisi pasien pada saat itu. Kemudian harus disadarkan juga bahwa DM tipe 1 ini memang suatu long life disease, jadi kondisi ini akan terjadi terus-menerus, dan keberhasilannya ini hanya pengelolaan dan bergantung pada kemauan, kemudian kondisi pasien dan keluarga, dan memicu keluarga untuk gaya hidupnya agar sehat. Kemudian pengetahuan dasar tentang DM tipe 1 harus kita jelaskan, kemudian cara pemberian insulin, efek sampingnya bagaimana, kemudian bagaimana pertolongan pertama kondisi darurat medisnya. Dan kita juga bisa diperkenalkan keluarganya dengan anak-anak lain, keluarga-keluarga dan orang tua yang lain yang juga memiliki anak dengan diabetes mellitus tipe 1. Jadi ada di center kami pada saat sekolah itu mereka menggunakan perkemahan yang rutin setiap tahunnya, di situ memberikan edukasi yang lebih holistik dan terstruktur langsung dari ahlinya. Di situ akan disampaikan bagaimana cara-cara dan masalah-masalah apa. Jadi seperti share dari orang tua pasien dengan diabetes mellitus tipe 1. Kemudian bergerak komplikasi yang terjadi pada diabetes mellitus tipe 1 ini ada yang jangka pendek. Untuk jangka pendek adalah paling sering ketoasidosis diabetikum, hipoglikemi, dan hiperglikemi. Kemudian dari jangka panjangnya kita harus aware tentang makrovaskularnya, kemudian mikrovaskularnya, karena hal ini dapat terjadi untuk jangka panjang. Kemudian komplikasi lain adalah kondisi lipodistrofi, gangguan pertumbuhan perkembangan serta pubertas, dan insufisiensi adrenal primer. Kapan kita harus mengecekkan pasien tersebut dan curiga adanya komplikasi? Jadi adanya nefropati, kita melakukan pemeriksaan urin rutin dengan urin pagi pada anak usia 12 tahun, kemudian atau sudah lebih dari 5 tahun menderita diabetes tipe 1. Kemudian begitu juga dengan halnya dengan retinopati, kemudian pada saat usia 15 tahun, kemudian pasien tersebut juga lebih dari 5 tahun durasi dari diketahui penyakit tersebut adalah diabetes tipe 1. Kemudian kondisi neuropati yang nantinya akan berhubungan dengan lupus juga, kemudian dislipidemi, dan hati-hati hipertensi yang bisa terjadi karena hipertensi, kemudian nefropati itu bergandeng, sehingga kondisi tersebut hipertensi pada anaknya saat menerima saat kontrol, kemudian diberikan insulin juga harus kita tensi terus, walaupun itu hanya pada anak. Ini sedikit menjelaskan ketoasidosis diabetes karena
yang paling sering kegawatan yang didapatkan teman-teman dan saya juga pada saat selama ini menjadi dokter adalah ketoasidosis diabetikum. Ini gejala-gejalanya bisa pasiennya adalah dengan nyeri perut, kemudian berat badannya turun, anaknya muntah, kemudian penurunan kesadaran, ada letargis, kemudian pas kita lakukan pemeriksaan BGA ternyata anak ini dengan asidosis, kemudian blood gas analisisnya dengan menunjukkan pH kurang dari 7,3, kemudian ada peningkatan gula darah dan elektrolitnya ada imbalance, kemudian investigasi lain yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan keton urin ataupun keton plasma. Kemudian kita lakukan penegakan diagnosis untuk diabetes ketoasidosisnya. Apabila pasiennya ini terjadi shock, kemudian kita lakukan resusitasi. Jadi kalau pasiennya shock, dia resusitasi yang pertama tetap airway, breathing, dan sirkulasi. Sirkulasi kita berikan NaCl 0,9%. RL juga bisa dilakukan pemberian cairan 10-20 ml per kilo selama 1-2 jam. Kemudian selanjutnya kita kalkulasikan menggunakan apabila pasien tersebut, jadi jatuhnya setelah resusitasi, kemudian pasien itu kita assess lagi apabila itu turun menjadi moderat dehidrasi atau kalaupun masih severe dehidrasi, kita lakukan perhitungan dari status dehidrasinya dan diberikan cairan untuk rehidrasi. Jadi awalnya resusitasi, kemudian sekarang rehidrasi, dan itu habis dalam 48 jam. Kemudian pasien juga kita kecenderungan kondisi pasien dengan kaliumnya turun pada saat nanti kita juga akan berikan insulin sehingga kita masukkan pemberian 40 milimol per liter KCl. Apabila pasien tersebut dengan kondisinya minimal dehidrasi, namun kita lihat dari BGA-nya ternyata pH-nya kurang dari 7,3 dan HCO3-nya kurang dari 15, kita lakukan tetap rehidrasi dengan perhitungan rehidrasi ringan, dan terapinya kita berikan SC insulin, kemudian dilakukan dengan oral hidrasi juga bisa. Apabila tidak ada perbaikan, kita bergerak lagi, kita assess lagi kondisi dehidrasinya, kita perbaiki lagi. Dan mulailah di situ pemberian insulin, tapi pemberian ini setelah dilakukan resusitasi. Insulin diberikan, kemudian insulin ini diberikan mulai dari dosis 0,05 unit. Kita naikkan bertahap, dimasukkan ke dalam siring pump, kemudian diencerkan bisa 50 unit misalnya dalam 50 cc dari NaCl, kemudian dijalankan 0,05 unit per kilo per jam. Kemudian yang paling penting juga adalah observasi. Jadi permainannya setiap gula darahnya per jam kita cek, elektrolitnya per 2 jam kita cek, BGA-nya pun per 2 jam kita cek, kemudian diuresis, balans cairan. Apabila kondisi dari asidosis tidak membaik, kita evaluasi untuk ditingkatkan lagi dosis insulin. Kemudian pasiennya juga apabila sudah tercapai gula darah 250, kita sudah bisa mengganti dengan pemberian D5/4 NS. Kemudian seperti tadi katakan oleh Dr. Ana, adjusting untuk kondisi natrium imbalance dari natrium itu kita menggunakan hitungan koreksi. Kemudian apabila sudah didapatkan targetnya tercapai, yaitu kurang dari 180, bisa kita transisi dari insulin efek ke insulin subkutan. Hati-hati pada pasien dengan KAD ini juga sering terjadi penurunan kesadaran. Pasien ini shock, kemudian terjadi penurunan kesadaran juga, maka kita harus aware terhadap kondisi cerebral edema. Jadi kita berikan manajemen untuk edema cerebrinya dengan pemberian mannitol, kemudian kita konsulkan pasien tersebut juga ke pediatrik gawat darurat. Itu dari ketoasidosis diabetikum yang sering kita dapatkan, dan kesimpulan pada materi saya hari ini, pada anak dan remaja ini jenis diabetes terbanyaknya adalah DM tipe 1. Manifestasi klinisnya terjadi bila hanya tersisa 20%, 10-20% dari masa sel beta, itu artinya sudah 90% sel beta tersebut dihancurkan. Dan pengelolaan dari diabetes mellitus tipe 1 ini meliputi pemberian insulin, kemudian pemantauan gula darah, pengaturan makanan, olahraga, serta edukasi yang itu harus dijalankan secara holistik dan multidisiplin. Kemudian tercapainya kontrol glikemik yang baik ini dilakukan agar tercapai tumbuh kembang yang optimal. Psikososialnya juga bagus, kemudian menghindari juga komplikasi dari pasien anak.
Terima kasih. Itu materi dari saya hari ini. Saya kembalikan acara kepada moderator, Dr. Mirza Satya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dr. Astalini Hidayah, spesialis anak, atas presentasinya yang sudah sangat jelas. Berikutnya kita masuk ke presentan ketiga. Untuk tanya jawab nanti akan dijawab setelah sesi ketiga, nggih. Akan kita tampung semuanya dan akan kita jawab di sesi ketiga masuk ke sesi diskusi. Berikutnya ada Dr. Nadia Tamara Putri, Master Kedokteran Klinik, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, yang dimana beliau juga merupakan dokter umum lulusan angkatan 2006 dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan lulus dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik dari Universitas Erlangga Surabaya pada tahun 2020. Ini kita berikan waktunya 25 menit, dokter. Kami persilahkan tempat dan waktunya. Boleh di-unmute dulu, dokter. Apakah sudah terdengar? Sudah terdengar jelas. Terima kasih untuk waktunya, Dr. Mirza. Berikut saya akan melanjutkan tentang tata laksana dari ulcus diabeticum, di mana jadi diabetes mellitus merupakan penyakit yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup penderitanya. Dipengaruhi dengan berbagai komplikasi yang ditimbulkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan salah satu komplikasi yang terjadi akibat diabetes ini yaitu ulcus diabeticum. Neuropati perifer yang terjadi pada penderita dari diabetes sering akan menyebabkan hilangnya sensasi pada daerah distal dari kaki. Kemudian lamanya seseorang menderita diabetes akan menyebabkan komplikasi dari mikroangiopati pada bagian kaki, sehingga neuropati diabeticum akan menyebabkan timbulnya ulcus pada kaki. Ulcus diabeticum sendiri merupakan ulcus yang timbul pada penderita diabetes akibat dari komplikasi mikroangiopati dan juga makroangiopati. Pemeriksaan dan klasifikasi dari ulcus diabeticum yang menyeluruh dan sistematik dapat membantu untuk memberikan arahan perawatan yang adekuat. Untuk dasar dari perawatan ulcus diabeticum sendiri itu meliputi yaitu perawatan umum dari diabetes, yaitu dari regulasi gula darah, kondisi umum dari pasien yang nanti akan bekerjasama dengan dari TS penyakit dalam maupun dari dokter anak, yang kemudian selain itu juga ada debi demam dari luka, offloading atau pengurangan dari penekanan pada daerah luka, serta kontrol dari infeksinya. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai penanganan dari luka, kita harus mengetahui apa itu luka. Jadi luka adalah suatu kerusakan integritas dari kulit atau terputusnya kontinuitas suatu jaringan. Luka sendiri ada terbagi menjadi dua, yaitu ada akut dan juga kronik. Untuk luka akut, yaitu luka trauma yang segera mendapatkan penanganan, dan biasanya dapat sembuh dengan baik bila tidak terjadi komplikasi. Sedangkan untuk luka kronik adalah luka yang berlangsung lama atau sering rekuren di mana terjadi gangguan pada proses penyembuhannya, yang biasanya disebabkan oleh masalah multifaktor dari penderita, dan dalam hal ini contohnya adalah pada penderita diabetes. Untuk melakukan penanganan pada luka, kita perlu untuk melakukan identifikasi pada luka. Jadi kita harus mengetahui bagaimana bed luka itu, penilaian jaringan nekrotiknya, granulasi, eksudat, maupun ada tidaknya kolonisasi bakteri. Kemudian kita harus mengetahui ukuran dan dalamnya luka, dasar lukanya apa, subkutis, otot, atau tulang. Kemudian bagaimana kondisi luka sekitarnya. Dilihat dari penilaian warnanya, kelembapannya, dilihat apakah memang di sekitar luka ada proses peradangan ataupun ada luka lainnya. Kemudian dilihat dari tepi luka untuk menilai tepi luka dan untuk menilai pelekatan ke dasar lukanya.
Karena umumnya kadang tepi lukanya itu bisa terlepas dari bagian dasar juga. Dalam penanganan luka, kita juga harus mengetahui fase-fase dari penyembuhan luka. Fase-fase penyembuhan luka sendiri ada dibagi atas 3, yaitu fase inflamasi, fase proliferasi, fase maturasi. Fase inflamasi sendiri dimulai segera setelah luka itu ada hingga hari ke-5, di mana pada fase inflamasi ini akan terjadi proses dari vasodilatasi dari pembuluh darah dan juga vasokonstriksi, jadi hemostasis biasanya pada luka trauma. Kemudian dan juga akan terjadi pengeluaran dari growth factor yang akan membantu dari mendegradasi bakteri-bakteri yang mungkin ada, sehingga fase inflamasinya tidak akan memanjang. Kemudian fase akan berlanjut menjadi fase terjadi pada hari ke-4. Pada fase proliferasi ini akan terjadi granulasi dan juga fase proses dari epitelisasi. Granulasi sendiri yaitu pengisian dari defek dari luka dan juga terbentuknya kembali pembuluh-pembuluh darah pada bagian luka, serta epitelisasi yaitu bermigrasinya epitel dari tepi luka untuk mulai menutup. Kemudian fase berlanjut menjadi fase maturasi, di mana fase ini merupakan fase yang terakhir dan memiliki waktu yang panjang dalam proses penyembuhan luka. Di sini dimulai pada minggu ke-3 setelah perlukaan dan berakhir sampai kurang lebih 12 bulan. Dan di sini pada fase ini merupakan fase yang sering penentuan apakah keadaan luka itu akan menjadi parut yang baik ataupun tidak baik. Dalam arti parut seperti menjadi keloid atau menjadi hipertrofik sekarang. Berikut ada penata laksanaan dari luka secara umum. Jadi sebelum kita melakukan tata laksana pada luka, kita harus melakukan beberapa poin berikut ini, yaitu ada penilaian luka, preparasi bed luka, penutupan luka, dan juga dressing. Untuk penilaian luka, kita harus bisa menilai apakah luka itu sudah epitel atau sudah mulai sembulasi. Bentukannya granulasi, yaitu dia akan berwarna merah, dia kaya akan pembuluh darah. Jadi biasanya disenggol sedikit dia akan mudah berdarah dan terkadang ada seperti kalau orang umum bilang ada daging yang berlebih tumbuh dan mudah berdarah. Kemudian apakah luka itu juga infeksi atau tidak, kita harus mengetahui nanti untuk menentukan tata laksana berikutnya, dan juga untuk menilai apakah luka itu ada nekrotik atau slav. Jadi di sini kita sebut nekrotik jika tampakannya adalah kulitnya itu mengering dan juga hitam. Untuk kulit matinya. Sedangkan jika kita sebut slav itu merupakan juga bagian dari jaringan mati atau nekrotik. Hanya dia bersifat basah dan berwarna sedikit kekuningan. Dan di sini kita harus bisa membedakan apakah luka itu infeksi atau dia hanya slav atau jaringan nekrotik. Kemudian setelah kita lakukan penilaian luka, kita lanjut untuk melakukan preparasi bed luka. Di sini itu terdapat 3 poin yang harus dilakukan sebelum dilakukan penutupan luka, yaitu pengelolaan jaringan non vital yang dilakukan dengan menggunakan debi demam, kemudian kontrol bakteri, dan juga pengelolaan eksudat. Untuk debi demam, amati dan jaringan sangat terkontaminasi dengan mempertahankan secara maksimal struktur anatomi yang penting. Debi demam sendiri itu ada berapa terbagi menjadi 5 klasifikasi, yaitu ada surgical, mechanical, autolytic, enzimatik, dan juga biological. Kalau surgical mungkin sudah kita tahu bahwa menggunakan tindakan bedah, yaitu scalpel, gunting, alat, dan lainnya. Sedangkan mechanical yaitu dari basah ke kering dengan menggunakan dressing. Kemudian jika autolitik itu menggunakan suatu hidrokoloid, transparan film dan hidrogel. Kemudian untuk enzimatik itu menggunakan suatu topical ointment
yang akan membantu dalam proses pelepasan dari jaringan nekrotik. Kemudian ada biological debit demang, dia menggunakan larva. Nah, berikut untuk mechanical debit demang. Disebut juga dengan ghost debit demang, di mana prinsip kerjanya yaitu wet to dry dressing. Di mana di sini luka ditutup dengan kasa yang telah dibasahi dengan normal salin, dan setelah kering akan melekat dengan jaringan yang mati. Tindakan ini dilakukan berulang 2-6 kali per hari. Ini adalah tindakan debit demang yang mungkin dahulu masih digunakan karena keterbatasan dari alat-alat yang ada di fasilitas kesehatan. Tapi mechanical debit demang ini sebenarnya lebih tidak nyaman ke pasien karena dia nyeri, dan juga ini juga untuk tenaga medis juga sedikit menyulitkan karena perlu tindakan yang berulang per harinya 2-6 kali, mesti mengganti dressing tersebut. Untuk autolytic debit demang ini dapat dilakukan dengan mempertahankan suasana lembab dalam luka tersebut, di mana suasana lembab luka itu akan memunculkan suatu enzim yang bisa berefek untuk mencairkan jaringan non vital. Produk yang dapat digunakan di sini yaitu ada hidrokoloid, transparan film, dan juga hidrogel. Gambarannya akan tampakkan seperti ini. Jadi hidrokoloidnya diaplikasikan, kemudian ditempelkan transparan film, dan di sini harapannya hidrokoloid yang diberikan dapat dipertahankan menjadi suasana yang lebih lembab dalam waktu yang lebih lama. Untuk enzimatik debit demang, ini salah satunya enzimatik debit demang menggunakan topical ointment yang mengandung enzim. Di antaranya itu ada elastase kolagen, kemudian fibrinolisin, di mana akan mencairkan jaringan non vital juga. Hanya saja kurangan dari enzimatik ini di Indonesia untuk ointment ini masih sulit untuk didapatkan. Kalaupun ada, itu berupa enzim bromelain yang diproduksi di Surabaya, tapi memang belum banyak. Tetapi keunggulan dari enzimatik debit demang ini karena dia mengandung enzim proteinase yang berasal dari nanas, dan dia dapat dengan secara spesifik mencairkan jaringan non vital yang harus dihilangkan. Jadi jaringan-jaringan penting itu akan dapat terselamatkan, sedangkan yang jaringan non vital dapat dicairkan dengan menggunakan enzimatik debit demang ini. Kemudian berikutnya terakhir biological debit demang, di mana debit demang secara biologikal menggunakan larva yang disebut juga dengan maggot debit demang terapi. Larva yang digunakan yaitu bukan larva yang bisa larva apapun yang bisa kita gunakan, tapi di sini ada jenis tertentu yaitu Paenica sericata atau green bowfly, di mana ini khusus untuk penggunaan medikal, dan prosedur ini dapat membersihkan jaringan nekrotik dan infeksi, serta desinfeksi, membunuh bakteri, dan stimulasi untuk penyembuhan luka. Dan setiap lukanya, jadi setiap per meter perseginya ini diperlukan sekitar 10 maggot di dalam lukanya. Setelah kita lakukan pengelolaan jaringan non vitalnya, preparasi bed luka juga harus diikuti dengan kontrol bakteri, di mana bila didapatkan kolonisasi dari bakteri lebih dari 10⁵ per gram jaringan, maka penutupan luka dapat gagal. Oleh karena itu, selain preparasi bed luka tadi, juga harus diperhatikan apakah luka tersebut masih dalam infeksi atau tidak, atau ada bakteri atau tidak, dengan dilakukannya kultur luka pada bagian yang akan dilakukan penutupan. Dan jika memang tidak ada, mungkin secara kasat mata bisa dilakukan dari kondisi lukanya yang memang sudah merah, sudah granulasi, tidak ada nanah maupun infeksi, mungkin bisa kita anggap sebagai lukanya sudah cukup bersih kalau memang tidak didapatkan adanya pemeriksaan tambahan luka kultur. Tapi alangkah baiknya jika memang ada. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan pengelolaan eksudat. Di sini pengelolaan eksudat itu penting karena jika luka yang terlalu basah, maka ini akan mengganggu dari penyembuhan luka. Untuk pengelolaan eksudat sendiri itu dapat dilakukan dengan dressing absorptif, di mana agar kondisi lukanya menjadi moist. Di sini mungkin untuk fasilitas kesehatan masih agak jarang
penyediaannya, tapi dapat diakali dengan menggunakan beberapa kasa. Tapi memang kekurangannya kasa tersebut akan sering basah dan pada akhirnya memang harus sering diganti. Setelah dilakukan preparasi bed luka, maka dapat dilakukan penutupan luka. Dan penutupan ini itu harus dipastikan kembali bahwa luka sudah bersih dan tidak infeksi. Untuk penutupan luka sendiri, kita ada menggunakan step ladder, yaitu yang apakah luka itu bisa dengan penyembuhan secara primer atau dia sembuh sendiri tanpa dilakukannya penutupan luka dengan penjahitan, atau luka tersebut memang harus pada akhirnya dijahit. Kemudian jika dilakukan penjahitan tidak memungkinkan karena luka yang terlalu lebar atau luas, dapat dilakukan penggunaan skin graft, local flap, distant flap, hingga ke mikrovaskular atau free flap yang akan dilakukan nanti oleh spesialis yang kompeten di bidangnya. Kemudian setelah dilakukan penutupan luka, dressing atau penutupan luka menggunakan kasa atau apapun itu juga penting. Jadi biasanya kalau luka kadang ada yang menyebutkan bahwa lukanya dibiarin terbuka aja biar cepat kering. Di situ sebenarnya salah, karena penutupan atau dressing ini penting karena tujuan untuk melindungi luka dari trauma atau infeksi yang lebih lanjut lagi, dan dalam kondisi lembab penyembuhan luka sendiri lebih cepat 50%. Kemudian perawatan luka dalam suasana lembab sendiri akan membantu penyembuhan luka dengan memberikan suasana yang dibutuhkan untuk pertahanan lokal oleh makrofag, kemudian akselerasi angiogenesis, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Di sini bisa dilihat bagannya tentang perawatan, bagaimana kita mencapai perawatan luka yang lembab. Jika memang luka itu basah, maka dapat diberikan pembalutan menggunakan absorben yang tadi telah disebutkan, kemudian hydrofiber, kalsium alginat, foam yang tujuannya dapat menyerap cairan. Dan jika luka itu kering, misalnya pada luka yang nekrotik hitam, itu dapat diberikan hidrogel atau hidrokoloid lain yang memberikan kelembapan di situ. Kemudian untuk pencegahan terjadinya ulkus diabetikum sendiri, yaitu perlunya ada pengawasan dan perawatan penyakit diabetes yang dapat mencegah ulkus diabetes. Jadi regulasi kadar gula di sini itu juga harus diperhatikan. Oleh karena itu makanya perlu kolaborasi dengan TS dari internal dan juga pediatri untuk mencegah neuropati perifer ataupun untuk mencegah keadaan yang lebih buruk. Kemudian penderita diabetes juga harus memeriksa kaki setiap hari, menjaga tetap bersih dengan sabun dan air, serta menjaga kelembapan kaki dengan pelembab topikal. Kemudian juga sepatu dan alas kaki dipilih secara khusus untuk mencegah adanya gesekan dan juga tekanan pada kaki. Untuk kesimpulan, penanganan ulkus diabetikum terdiri dari penentuan dan perbaikan penyakit dasar penyebab ulkus, kemudian perawatan luka yang baik, pencegahan kambuhan ulkus. Selain itu juga perawatan luka yang baik dapat dilakukan dengan penilaian luka, preparasi bed luka, dan penutupan luka yang tepat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Nadia Tamara Putri, spesialis bedah plastik. Kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi diskusi, di mana sudah masuk beberapa pertanyaan yang sudah kita tampung. Ini kebanyakan kepada Dr. Anna Hegina, spesialis penyakit dalam. Pertanyaan pertama dari Dr. Aswin Febria, ini mengenai pada pasien non-DM, tapi dia kritis dengan gula darah di atas 200, artinya dia sedang mengalami stres hiperglikemi, tetapi dengan imbalans elektrolit. Nah, bagaimana? Apakah kita juga perlu mengikuti seperti saran Dr. Ana tersebut, yang mana elektrolit juga perlu diperhatikan? Itu yang pertanyaan pertama. Kepada Dr. Anna Hekina, bisa langsung menjawab? Kami persilakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih kepada Dr. Mirja dan juga Dr. Aswin Febria. Untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai pasien DM kritis non-DM dengan gula lebih dari 200, tadi kan sempat disampaikan bahwasanya apabila gulanya di atas 180 dengan kondisi kritis perlu kita berikan insulin intravena. Pertanyaannya,
bagaimana mengenai koreksi dari elektrolitnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemberian insulin intravena sangat berpengaruh terhadap kadar kalium karena insulin mengakibatkan masuknya kalium dari ekstrasel ke dalam intrasel sehingga kadar kalium bisa menurun. Jadi sebenarnya untuk pedoman dari elektrolit terutama kalium pada pasien DM kritis non DM ini sama seperti yang Kak Adik tadi juga. Jadi tetap kita sarankan untuk memulai intravena insulin apabila kadar kaliumnya lebih dari 3,3. Dan apabila di bawah 3,3 maka sebaiknya dikoreksi dahulu. Dan apabila sudah di atas 3,3 kita koreksi dengan insulin intravena, tetap kita sparing atau barengkan dengan pemberian kalium intravena. Jadi misalnya pada kadar di atas 3,3 sampai dengan 3,7 kita bisa sparing dengan kalium sebanyak 25 mg dengan kecepatan sekitar 500 cc atau 25 mg yang habis dalam 8 jam. Demikian, terima kasih. Ya, betul. Jadi pada kasus-kasus stres hiperglikemi, walaupun dia bukan DM, jadi dia stres hiperglikemi gulanya di atas 200, itu kita memberikan insulin, memang perlu kita perhatikan elektrolitnya ya, terutama kalium. Karena tadi seperti dibicarakan Dr. Ana, bahwa insulin itu bisa memasukkan kalium dari ekstrasel ke intrasel, sehingga itu bisa menurunkan kadar kaliumnya. Seperti itu Dr. Aswin Febria. Pertanyaan kedua juga dari Dr. Aswin, Dr. Ana. Bagaimana pengaturan insulin pada pasien perioperatif? Nah, ini memang kita sering ya pada pasien-pasien yang mau operasi, di mana dia harusnya puasa, dan apakah insulinnya tetap diberikan atau bagaimana? Dipersilakan kepada Dr. Ana. Baik, terima kasih Dr. Mirja. Jadi tadi pertanyaannya fokus kepada pasien-pasien perioperatif yang sudah menggunakan insulin. Nah, jadi sebenarnya untuk rekomendasi perioperatif pasien DM itu tercantum atau tertera pada rekomendasi dari Perkeni tahun 2019, yaitu pada pasien-pasien DM yang hendak menjalankan operasi. Dan di situ disebutkan bahwa pada pasien DM yang sudah menggunakan insulin sebelumnya, maka dianjurkan untuk melanjutkan insulin saat operasi juga. Nah, jadi dibagi menjadi 3, saat preoperatif, saat preoperatif, perioperatif, dan postoperatif. Nah, untuk preoperatifnya apabila pasien menggunakan basal dan juga bolus, maka pemberian insulin basal kita bisa tetap memberikan H-1, tetapi apabila hari itu pasien operasi maka insulin basal yang misalnya disuntik pagi tidak kita berikan. Kemudian untuk pemberian yang short acting apabila pasien tidak makan maka otomatis tidak kita berikan. Nah, kemudian misalnya pasien telah menjalani puasa pagi hari. Di saat pasien telah menjalani puasa maka saat itulah kita memberikan infus D5. Jadi itu sebenarnya untuk mencegah dari terjadinya hipoglikemi dan juga untuk mencegah terjadinya kekurangan energi dari pasien. Jadi tetap diberikan kalori berupa infus D5 dan untuk terapi insulinnya kita ganti dengan insulin intravena. Untuk dosisnya biasanya bisa kita mulai dengan dosis sekitar sebenarnya bisa kita memakai yang pedoman Texas tetap karena terapi Texas itu untuk terapi kritis itu sebenarnya juga meliputi pasien yang hendak dilakukan operasi. Tapi kalau pada Perkeni bisa dimulai dengan sekitar 0,2 sampai 0,5 unit per kilogram, 0,2 sampai 0,5 unit per jam. Demikian. Terima kasih. Baik, jadi memang pada pasien intraoperatif ya, seperti dikatakan Dr. Ana, memang kadar gulanya kita jaga sebenarnya adalah di bawah 180. Dan benar kata Dr. Ana bahwa kita perlu pemberian, biasanya kalau pada pasien puasa kita bisa menambahkan nutrisinya via infus. Dan seharusnya saat operasi itu dilakukan evaluasi gula darah berkala. Sehingga kita bisa mengatur pemberian insulinnya yang diberikan secara intravena. Pertanyaan berikutnya ini juga Dr. Ana ya, dari Dr. Rian Faisal. Ini mengenai pasien DM yang sudah mendapat terapi insulin, tetapi ternyata A1C-nya membaik. Nah, bagaimana? Apakah perlu kita downkan ke obat oral atau kita lanjutkan insulinnya?
apakah ada efek negatif dari insulin pada pasien diabetes yang A1C-nya sudah membaik? Bagaimana Dokter Ana? Ya, terima kasih Dr. Rian Faizal atas pertanyaannya. Mungkin di sini pertanyaannya dibagi menjadi dua aspek ya, apakah pasien tersebut sedang menjalani terapi insulin yang mana sebelumnya sudah memakai obat anti diabetes sebelumnya. Apabila sebelumnya pasien menggunakan anti diabetes kemudian beralih ke insulin, maka kita tidak ada alasan untuk kembali menggunakan, maksudnya untuk step down lagi ke obat OAD apabila dengan insulin sudah terkendali. Tetapi kecuali misalnya pada pasien-pasien tertentu yang masih mungkin memerlukan indikasi OAD, jadi kombinasi antara insulin dengan OAD, misalnya pada pasien-pasien DM yang dengan obesitas, maka metformin sebenarnya tetap atau perlu masih diberikan selama tidak ada kontraindikasi, jadi insulin bisa diberikan berbarengan dengan metformin. Beda hanya apabila ini isunya tentang pemberian early insulin. Jadi pemberian insulin sejak dini. Apakah sebenarnya itu merugikan atau tidak? Sebenarnya banyak penelitian yang meneliti mengenai pemberian early insulin pada DM tipe 2. Jadi sejak awal pasien sudah diberikan insulin. Penelitian tersebut menyampaikan bahwa sebenarnya banyak keuntungan dari pemberian insulin secara dini. Yang pertama adalah bahwa target glikemiknya lebih bagus. Kemudian dia juga memiliki efek proteksi terhadap sel beta, karena sel beta pankreasnya bisa istirahat dan menggunakan insulin eksogen. Dan selain itu juga ada efek antioksidan dari insulin tersebut. Namun sampai sekarang untuk rekomendasi dari early insulin ini belum launching, karena kalau terakhir dari Canadian Guideline tahun 2018 disampaikan bahwa untuk trial early insulin ini masih dalam proses penelitian. Terima kasih. Baik, jadi sudah dijawab dengan lumayan jelas ya Dokter Rian dari Dokter Ana. Jadi memang kita melihat itu bukan hanya dari gulanya saja, kita juga melihat dari kondisi pasien. Di mana kita ketahui DM tipe 2 itu terjadi karena resistensi insulin. Jadi dengan pemberian insulin yang lebih duluan itu sebenarnya itu menjaga sel beta pankreas kita agar tidak rusak atau dia kerjanya tidak terlalu keras. Tetapi pada insulin ini efeknya terutama meningkatkan berat badan. Jadi pada pasien yang berat badannya overweight atau obesitas, memang sebaiknya ketika gulanya sudah terkontrol, insulinnya diturunkan saja, nanti kita tambahkan OO atau obat oral yang memiliki efek menurunkan berat badan. Contohnya seperti metformin. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Dokter Ana nih, dari Dokter Alivia Sari. Bagaimana nih DM dengan ada OA? Ini seperti pertanyaan ujian ya, DM dengan OA dan obesitas. Latihan apa yang cocok pada masa pandemi ini? Silakan Dokter Ana. Ya, terima kasih Dr. Alivia Sari atas pertanyaannya. Untuk pasien DM dengan OA grade 3-4, mungkin sebelum kita memikirkan latihan fisik apa yang cocok, mungkin kita perlu pertimbangkan apakah pasien sekarang berada dalam fase akut atau tidak. Nah, apabila tidak, maka biasanya untuk latihan fisik dilakukan secara bertahap. Jadi pada bagian rehabilitasi medik biasanya ada 4 tahapan dari menuju latihan fisik yang normal seperti hampir seperti orang biasa. Jadi yang pertama, kalau pada pasien yang sudah melewati fase akut, apalagi grade 3 dan 4 yang mana jangkauan gerakan sendi sangat terbatas, tahapan pertama kita perlu memperluas gerakan sendi tersebut. Jadi bisa dilakukan stretching hamstring, stretching pada bagian-bagian otot paha, yang mana itu dilakukan secara perlahan sekali. Dan apabila memang sudah melalui beberapa tahapan sampai tahap rehabilitasi medik keempat, dan pasien bisa melakukan kegiatan secara mandiri, maka latihan fisik yang kita anjurkan sebenarnya untuk pasien OA dengan obesitas adalah sebenarnya berenang. Karena berenang tersebut untuk beban terhadap sendi sangat sedikit. Tapi memang terhalang dengan kondisi pandemi, kalau bisa berenangnya jangan dengan orang banyak. Demikian. Jadi hanya pada yang mempunyai kolam renang ya. Ya, jadi tata laksana diabetes itu kita optimalkan apa yang bisa kita optimalkan. Jadi kalau misalnya dia sudah OA grade 4 di mana sudah kissing bone, di mana dia sudah tidak bisa melakukan kegiatan sama sekali, maka berarti kita tidak bisa memaksakan dia harus latihan fisik. Kita utamakan dari pengaturan nutrisi makan, kita ngatur dari manajemen farmakologinya. Nah, seperti itu Dokter Alivia. Sekarang ini kita lanjut ke Dokter Astarini, spesialis anak.
Nah, ini pertanyaannya, bagaimana sih dok manajemen terapi nutrisi pada penderita DM tipe 1 anak? Padahal nutrisi itu penting loh dok pada anak. Bagaimana dokter Astari? Ya, terima kasih pertanyaan dari dokter Rahma ya dok, dokter anak. Jadi pada anak ini nutrisi sangat penting. Jadi pada saat kita sudah menemukan anak misalnya dengan usianya 9 tahun, ringkasnya tadi memang menggunakan rumus 1000 dikali 100, 1000 ditambah 100 dikali tahun. Misalnya pasien itu umurnya 9 tahun, jadi 1900 kalori berarti. 1900 kalori itu kita bagi dulu. Jadi dibaginya misalnya sarapan pagi 20%, jadi 20%-nya berarti 380 kilokalori. Kita simpan dulu itu, kemudian kita bagi lagi per persen yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian untuk karbohidrat, protein itu juga ada persennya. Nah, persen itu akan dijadikan lagi ke kalori, misalnya untuk karbohidrat jadinya 50-55%, berarti dari 1900 kilokalori yang ada, itu menjadi 50%-nya adalah sekitar 1000 kilokalori. Nah, 1000 kilokalori itu dari karbohidrat, kita tukar lagi, ada lagi sumber penukarnya. Namun, nggak usah dibingungkan karena biasanya pada pasien dengan diabetes mellitus itu kita bekali sendiri, ada pamflet, leaflet untuk makanan apa saja yang bisa diberikan, karena anak ini kesulitannya adalah anak biasa saja tuh bisa kondisinya sulit makan, kemudian inappropriate feeding practice, itu macam-macam masalah makan, sehingga apalagi pada anak yang sakit. Nah, makan nasi putih dia mau, kita kasihkan nasi putih, kemudian nanti kita lihat lagi ditambahkan misalnya pagi hari dengan ayam, kemudian yang indeks glikemiknya rendah seperti kentang, kemudian sereal dia mau kita berikan. Namun porsinya kita tata. Jadi kalau misalnya nasi pada pagi hari harusnya pada anak umur 9 tahun misalnya dia butuhnya 10 sendok, itu kita kasih aja sekitar 5-7 sendok pada saat pagi harinya. Kemudian disitulah peran pemantauan gula darah. Nah, kita cek dulu sebelum makan anaknya berapa dulu gula darahnya. Setelah 2 jamnya kita cek lagi gula darah. Sehingga kita punya pola dengan nutrisi yang sudah kita berikan secara adekuat dengan pemberian tadi nasi putih juga kita kasih. Kalau dia mau nasi merah, alhamdulillah. Apalagi kan rasanya pasti beda ya, nasi putih, nasi merah. Otomatis anak-anak juga lebih sukanya nasi putih, kentang, mungkin kentang goreng. Jadi itu yang diberikan utama pada anak. Nanti kita mainkan lagi di insulinnya. Jadi nutrisinya tetap adekuat kita berikan. Insulin juga kita regulasikan dengan pemantauan oleh dokter atau dokter spesialis anak. Kemudian sumber dari karbohidrat sendiri yang kita sarankan memang dengan indeks glikemiknya rendah, kurang dari 50. Kemudian untuk sumber dari protein paling bagus pada anak memang protein hewani, tapi tidak menyampingkan juga protein nabatinya. Kemudian untuk lemak, 20%-nya itu lemak tak jenuh rantai tunggal, itu seperti minyak zaitun, kelapa sawit, seperti itu, keju boleh, kemudian santan diperbolehkan, seperti itu. Jadi nutrisi memang sangat penting dan kita tidak bisa menyampingkan itu. Kita regulasi lagi insulinnya, kita pantau lagi gula darahnya. Seperti itu, Dokter Mirza. Terima kasih. Oke, baik. Jadi intinya pada orang tua yang memiliki anak diabetes tipe 1 sebaiknya lebih aware ya dalam soal makanan. Jadi mereka harusnya memiliki list makanan yang mana yang indeks glikemiknya rendah ya, seperti itu ya Dokter Astari ini. Memang pengaturannya ini agak ribet untuk nutrisi, jadi sebaiknya ya kita juga sambil konsultasi ke ahli gizi ya. Ini tambahan pertanyaan, sebenarnya ada satu lagi, maaf, untuk Dokter Ana Hairina, tadi bagaimana manajemen carbo counting atau perhitungan karbohidrat. Kayak ini ada dibahas ya sebenarnya, tadi sudah ya di slide ya saya lihat ya, tapi mungkin terlewat Dokter. Boleh dijelaskan sekali lagi mengenai perhitungan karbohidrat, protein, dan lemak pada DM tipe 2? Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Mirja Adiatma dan Dr. Rahma untuk pertanyaannya. Sebentar. Untuk penghitungan karbohidrat yang kita berikan kepada pasien diabetes mellitus, tetap yang pertama kita harus menghitung kebutuhan kalori total seperti yang disebutkan tadi, berdasarkan kebutuhan kalori basal yang disesuaikan dengan faktor koreksi.
Nah, ini seperti contohnya tadi, apabila kita sudah menemukan kalori total, maka kita bagi total jumlah kalorinya berdasarkan proporsi makan pagi, sore, siang, malam. Kemudian untuk karbohidrat yang kita berikan berdasarkan Perkeng 2019 itu kisarannya sekitar 45-65%. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa kita menentukan jenis makanan kita agar tepat mencapai kadar 45-65% dari total kalori yang kita inginkan. Jadi pada pedoman gizi seimbang Permenkes 2014 sebenarnya disajikan lengkap untuk kadar berapa karbohidrat dari makanan yang sering kita makan. Contohnya pada tabel ini. Jadi misalnya di sini sebenarnya sudah menyajikan secara lengkap. Jadi misalnya di sini nasi 175 kalori, 100 gram maka mengandung 40 gram karbohidrat. Nah, untuk 40 gram karbohidrat ini bisa kita konversi kalorinya karena 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kalori. Jadi di sana kita hitung berapa jumlah kalorinya seperti nasi tadi 40 dikali 4 berarti mengandung 160 kalori berarti. Nah, kemudian untuk jenis makanan yang lain juga demikian. Ini misalnya seperti tempe, kacang hijau, untuk karbohidratnya sekitar 8 gram, kita kalikan 4, jadi sekitar 32 kalori. Nah, sebenarnya untuk memperoleh formula yang tepat memang agak susah. Memang paling bagus sebenarnya ahli gizi itu biasanya sudah memiliki menu-menu yang sudah mereka hitung secara seksama. Nah, biasanya di rumah sakit sudah ada. Tapi kalau misalnya mau ngitung sendiri juga bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa. Demikian. Tapi kalau misalnya mau, lebih bagus juga berkonsultasi dengan ahli gizi agar menemukan formula contoh-contoh jenis makanan yang tepat sesuai dengan formulasi karbohidrat yang kita inginkan. Demikian. Terima kasih. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau pada penderita diabetes juga sebenarnya harus memiliki pengetahuan sendiri mengenai makanan apa saja yang diperbolehkan. Selain dari perhitungan kalori itu juga bisa dipertimbangkan pilih makanannya yang indeks glikemiknya rendah. Jadi hampir sama sebenarnya dengan yang dijabarkan oleh Dr. Astarini dalam soal nutrisi. Kita sebagai dokter memang seharusnya tahu, karena siapa tahu di tempat kita praktek nanti ternyata fasilitas ahli gizinya tidak ada. Jadi kita sendiri yang akan mengatur pada pasien diabetes. Oke, saya harap itu sudah cukup deh. Kita lanjutkan pertanyaan untuk Dr. Nadia Tamara. Wah, ini juga lumayan ya. Dr. Nedi, yang pertama, perawatan luka ulkus diabetes dengan menggunakan madu asli yang dibalurkan ke luka yang sudah dibersihkan selama 3 hari minimal baru dibuka perbannya di hari ketiga. Apakah memang sudah ada penelitiannya dan efektif? Wah, ini terkait penggunaan madu pada luka ulkus diabetes, Dokter. Bagaimana, Dokter? Ya, jadi penggunaan madu pada perawatan luka memang di beberapa center sudah menggunakan hal tersebut dan memang sudah ada penelitiannya. Tapi ini masih pro kontra. Jadi ada beberapa center yang masih tidak menggunakan hal tersebut karena masih lebih unggul. Karena masih menurut beberapa center unggul adalah wound dressing yang modern wound dressing yang ada sekarang. Gitu. Tapi kalau memang ada yang menggunakan itu masih bisa digunakan karena memang tadi pro dan kontra, ada yang pro juga gitu. Karena efek dari madu sendiri sebenarnya sama seperti wound dressing pada umumnya. Di situ karena viskositas atau konsistensinya dia pekat, jadi dia bisa memaintain kelembapan pada luka yang ada. Dan juga menurut penelitian juga dikabarkan memang dia bisa mengaktifkan beberapa enzim yang ada di luka sehingga dapat membantu dari mencairkan beberapa jaringan yang non vital tadi. Tapi memang harus ada pengecualian bahwa tidak semua madu bisa digunakan. Terutama madu-madu yang mengandung royal jelly itu tidak bisa digunakan pada luka. Jadi benar-benar harus madu asli yang bisa digunakan. Tapi di sini masih pro dan kontra. Tapi ada juga yang masih tetap menggunakan kok, terutama di center Aceh. Aceh sangat menggunakan madu, setahu saya. Untuk Dr. Nedi sendiri, apa setuju apabila madu digunakan sebagai salah satu tata laksana untuk ulkus DM?
Ya, jadi madu mungkin akan saya gunakan jika memang aplikasi wound dressing tidak ada lagi di tempat saya. Tapi jika memang ada modern wound dressing yang bisa saya gunakan, saya akan lebih menggunakan modern dressing karena dilihat dari higienitasnya akan lebih baik menggunakan modern wound dressing dibandingkan jika madu. Takutnya madu tadi kita tidak bisa mengontrol higienitas, yang ada luka akan semakin kotor, semakin infeksi, malah penyembuhan luka akan semakin lama. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini catatannya adalah madunya dulu sebenarnya. Madunya ini apakah benar-benar madu Ya, yang alami? nggak bisa semua madu atau itu diaplikasikan madu pada yang luka. Jangan-jangan madu yang diaplikasikan isinya gula semua. Akhirnya malah tambah rusak itu lukanya ya. Benar. Setahu saya juga di Aceh sana ada mereknya namanya Madu Nusantara, itu yang khusus digunakan di sana. Ya betul, di tempat kami juga sering digunakan. Oke, pertanyaan berikutnya nih dok, kapan sih waktu yang pas? Sebenarnya ini bisa menjawab sekaligus ya, kapan indikasi operasi pada ulkus diabetes? Kapan kita mengambil tata laksana surgical atau debridement surgical debridement kapan kita lakukan? Dan apabila misalnya nih, ini sebenarnya sekaligus kepada dokter Ana ya, dia mau operasi emergency debridement pada pasien DM dengan ulkus, terus gulanya ternyata tinggi. Apakah kita menunggu gula darahnya terregulasi dulu atau tetap jalan sambil koreksi dari hiperglikemi? Jadi ini kayaknya menjawabnya dua orang ya. Dokter Ana dulu yang menjawab, baru dokter Nadia kayaknya ya. Terkait pertama adalah pada kondisi emergensi ulkus DM dengan gula yang tinggi, itu biar dokter Ana yang menjawab, dan untuk indikasi operasi nanti biar dokter Nadia Tamara yang akan menjawab. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pada kasus ini sebenarnya masuk ke dalam golongan pasien kritis, maksudnya yang seperti non-DM tadi. Karena pada pasien-pasien yang ingin operasi segera, maka itu termasuk kondisi kritis hingga indikasi untuk insulin intravena. Dan caranya gampang untuk menurunkan secara cepat, tinggal dipasang insulin intravena dalam hitungan 1-2 jam, mungkin harusnya segera turun dan tidak menghalangi untuk dilakukan tindakan emergensi. Demikian. Oke, saya kira itu sudah cukup ya menjawab ya. Baik, silakan kepada Dr. Nadia untuk menambahkan. Ya, jadi untuk untuk surgical debridement sendiri sebenarnya bisa dilakukan dengan persyaratan bahwa kondisi secara umum pasien itu baik, terutama untuk regulasi gula darah, karena kan pasti pasiennya dalam under anestesi. Tapi di sini jika memang operasi emergensi, dalam arti jika memang luka itu terdapat vascular expose atau adanya perdarahan bleeding yang sangat aktif yang tidak memungkinkan untuk tanpa ada surgical pendekatan surgical, maka mau nggak mau memang harus kita naikkan ke kamar operasi dengan yang tadi diregulasi darah cepat. Tapi jika memang kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi, maka oleh karena itu ada beberapa pilihan. Selain surgical debridement, ada mechanical debridement, kemudian enzimatik, maupun yang tadi otolitik debridement. Jadi seperti itu ya. Intinya sih sebenarnya pada kasus ini adalah kita perlu melibatkan 2 center, istilahnya satu dari bagian bedahnya, satunya dari bagian penyakit dalamnya. Jadi soal gulanya yang terregulasi tenang saja, sudah ada dokter penyakit dalamnya yang akan bisa mengatasi ya dokter Ana ya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan terakhir kayaknya buat dokter Nadia. Ini mengenai apa indikasi pemberian albumin. Jadi pada pasien ulkus diabetik, apakah ada tempat untuk pemberian suplemen albumin? Terima kasih dokter, mohon asupannya. Bagaimana dokter Nadia? Jadi suplemen albumin sendiri tujuannya kan untuk meningkatkan albumin atau kadar protein dalam darah kita kan dalam tubuh. Kalaupun suplemen itu digunakan mungkin tidak apa-apa gitu. Cuma nanti tetap akan saya kembalikan kepada dari TS pediatri maupun internal, karena kan memang apakah memang perlu penggunaan suplemen albumin, jika memang tidak diperlukan untuk apa digunakan. Dan juga yang perlu ditekankan adalah setiap lupus diabetikum itu
tidak hanya dengan menggunakan suplemen, minum vitamin, luka akan sembuh, itu enggak. Tapi yang tadi sudah saya tekankan bahwa dalam perawatan luka itu kita harus menentukan penilaian lukanya, apakah ada infeksi atau enggak, bagaimana kondisi lukanya, sehingga akhirnya penentuan dari perawatan dan penutupan lukanya bagaimana, itu yang penting, ditunjang dengan kondisi umum pasien. Jadi kalau misalnya pemberian suplemen albumin boleh atau enggak, ya tergantung kita kembalikan ke kondisi pasien. Tapi apakah kita bilang nggak boleh? Ya juga enggak gitu kan. Memang suplemen albumin juga ada kelebihannya, tapi kembali lagi apakah perlu atau tidaknya itu. Ya, oke, baik. Jadi kalau untuk albumin sebenarnya memang ketika ada suatu luka itu otomatis albuminnya akan keluar. Jadi dia pasti akan mengalami hipoalbumin. Tinggal kita masukkan apakah ini indikasi untuk kita lakukan transfusi albumin atau tidak. Sebenarnya sih kalau di center kita, albumin itu kita berikan apabila memang ada komplikasi. Istilahnya di mana kita ketahui albumin itu kan menjaga tekanan onkotik ya. Jadi apabila ada tanda-tanda tekanan onkotiknya rendah, misalnya dia hipotensi, maka ada tempat untuk kita berikan albumin. Atau untuk syarat operasinya, di mana misalnya biasanya itu TS bedah ada memberikan target albumin kepada kita. Maka dari situ kita ada tempat untuk pemberian transfusi albumin. Tetapi apabila tidak ada komplikasi dan tidak ada syarat-syarat di mana albumin itu sendiri sebenarnya bisa kita masukkan lewat nutrisi, maka ya lebih utamakan yang nutrisi sebenarnya. Oke, wah ini ada pertanyaan baru ini. Kayaknya kepada Dokter Nadia Tamara ya. Dokter masih bisa menerima ya dokter? Satu terakhir ya, ini dari Dokter Kartika Veranisa Putri. Permisi dokter, saya izin bertanya, apakah gel yang mengandung asam asetat boleh digunakan untuk perawatan luka dokter? Terima kasih. Nah, bagaimana dokter jawabannya? Untuk asam, jadi asam asetat. Mungkin sebenarnya saya belum pernah dengar sih gel yang mengandung asam asetat. Tapi intinya kan dia mengandung asam ya. Jadi kembali lagi kita lihat kondisi luka. Jadi setiap obat topikal atau apapun yang akan kita letakkan di luka, itu kita harus nilai kondisi lukanya itu saat itu seperti apa. Apakah dia infeksi ataukah dia ada jaringan jaringan mati atau enggak, ataukah dia sudah bersih tinggal dilakukan penutupan luka atau tinggal kita maintain lembabnya. Itu dilihat dari kondisi luka. Jadi tidak semua luka itu bisa kita perlakukan yang sama. Misalnya kalau luka saat ini menggunakan suatu gel, tidak seterusnya akan selalu menggunakan gel sampai selesai gitu. Nah di sini apakah dia mengandung asam asetat boleh digunakan pada perawatan luka? Kita lihat lagi kondisi luka pada saat itu. Dan di sini sih mungkin lebih kita ambil gelnya, tapi bukan ke asamnya. Karena si gelnya tadi dia mengandung dia gel yang dapat memaintain si lembab tadi sehingga bisa menginduksi terjadinya proses penyembuhan luka yang lebih cepat. Tapi kita nggak pernah tahu efek dari asam asetatnya apakah nanti dapat menghalangi dari penyembuhan luka karena menghalangi terbentuknya enzim dari proses penyembuhan luka dan sebagainya di situ. Jadi sih dari yang setahu saya juga belum ada pernah mendengar menggunakan gel asam asetat itu bisa digunakan. Tapi kalaupun pada akhirnya memang di center cuma adanya itu, ya kita bisa ambil efek gelnya itu, bukan karena asam asetatnya. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi memang ulkus DM itu sebenarnya tergantung kondisi lukanya untuk Dokter Putri. Jadi memang ada luka diabetes ulkus yang kering, ada diabetes ulkus yang basah. Nah itu nanti pemberiannya apakah dia harus diberikan gel atau lotion atau bagaimana itu berdasarkan lukanya. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa setiap ulkus DM harus mendapat terapi seperti ini. Jadi berdasarkan indikasi ya Dokter Nadia. Baik, saya rasa sudah cukup. Saya harap semuanya hari ini kita mendapatkan manfaat yang besar. Terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah memberikan penjelasan yang lumayan lengkap. Ini saya kembalikan kepada host acara, kepada Dr. Teti Dwi Puspitasari. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Mirza Adiatma, spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah sudah selesai ya pemaparan dari pembicara kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh ketiga pembicara tadi bisa memberikan manfaat
yang baik untuk kita ke depannya, terutama dalam praktek kita sehari-hari, baik di dokter-dokter yang ada di puskesmas ataupun yang bertugas di rumah sakit, karena tadi ilmunya sungguh sangat aplikatif kalau untuk saya, terutama yang di puskesmas ya, apalagi tentang perhitungan gizi dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita acara foto bersama dulu nggih para dokter sekalian ya. Ini nanti kita ambil untuk 5 kali take. Oke, nanti ikut dengan aba-aba dari saya. Ya. Sudah siap? Dokter sekalian, mungkin kameranya bisa dibuka. Ya? Ini sama-sama videonya. 79 partisipan. Kamu ikut foto dengan aku. Ya. Mungkin para peserta kameranya bisa dibuka dulu, jadi kita mau ambil foto nggih. Sudah siap semua nggih? 5 kali take. Untuk yang pertama 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya take berikutnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih dokter-dokter sekalian yang sudah berhadir pada siang ini. Untuk materi dan juga sertifikat itu bisa diunduh di link yang sudah kami share di chat. Untuk yang belum dapat bisa menghubungi langsung nanti ke Dr. Jenny, juga ada di chat untuk kontak personnya. Yang belum daftar mungkin. Iya. Dengan berakhirnya acara webinar hari ini, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Kami selaku panitia memohon maaf jika dalam pelaksanaan terdapat kekurangan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam acara webinar OCBOS yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren seksi IT-nya. Ayolah. Habisnya ada yang japri, Jar. Hai. Leo Ucup. Yuk, matikan record dulu yuk.